modern. Jadi ini salah satu ketua UPJA di Lampung Selatan yang sebenarnya sudah banyak pengelolaan alsinnya, bahkan kombainnya saja 27 unit. Tapi kita ketahui ternyata kesesuaian lokasi dengan jenis spek-spek kombain tidak semuanya sama. Untuk itu kita akan ketahui apa saja masukan dari ketua UPJA terkait dengan pengelolaan alsin ke depan. Per jenis, Pak, kita kupas dulu untuk kombain. Di sini Bapak bisa menyampaikan kombain apa yang pas, yang bernilai ekonomis untuk bisa diketahui oleh semua pihak. Di sini seperti apa, Pak? Ya, untuk kombain, Pak, ya, khususnya di Lampung Selatan, mungkin ini juga kalau udah menyangkut jenis kombain, menyangkut daerah yang lain juga, Pak, ya. Yeah. Memang kalau yang pas digunakan, onderdil juga mudah dicari, terus lebih awet juga, ya seperti alat Yanmar tadi, Pak. Oke. Yanmar, kemudian nomor 2 ada Kubota. Jadi kalau alatnya yang seperti itu, dia tahan lama juga, ya. Kemudian ya kita nyari onderdil juga lebih mudah seperti itu, Pak. Terus pertanyaan berikutnya, sebenarnya wilayah kerja atau permintaan petani terhadap alsin ini kan tinggi, ya. Bahkan ya, tinggi. Di beberapa waktu UPJA ini tidak bisa melayani. Artinya sebenarnya kebutuhan masyarakat, kebutuhan petani untuk mengelola atau merental atau menyewa alat ini kan tinggi. Iya, tinggi, Pak. UPJA itu harapannya untuk pengembangan ke depan, berapa lagi alat yang dibutuhkan untuk bisa melayani permintaan yang besar? Iya. Kalau untuk jumlah, Pak, ya, kalau untuk jumlah, karena kita sekarang yang radian sekitar 5 alat, Pak. Kita kalau istilahnya berapa lagi ya 20 kita masih belum cukup, Pak. Oke. Belum cukup, Pak, kita. Karena kita kan Lampung Selatan, Pak, ya. Kalau pas musim panen, kalau seperti tahun kemarin, Pak. Tahun kemarin itu kan kok cukup gitu kan. Karena alat luar banyak yang masuk, Pak. Oke. Gitu. Kalau khusus ini, Pak, 20 aja masih kurang, Pak. Oke. Baik. Terakhir harapan Pak Ketua UPJA di sini apa? Terhadap pemerintah, terhadap kita semua, ya, terhadap pemerintah daerah, terhadap pemerintah pusat. Ya, kalau untuk saya sendiri, untuk pengurus UPJA, Pak, ya, terkait dengan alsintan, permintaan kami ya nanti kalau semuanya kok memberi alat lagi, Pak, ya, karena kita memang perlu ganti alat. Intinya ya alat yang memang benar-benar berkualitas, lah, Pak. Memang berkualitas. Kalau ada kerusakan pun kita juga lebih mudah dalam bidang servis. Karena kan gini, Pak, kami juga berharap dengan adanya judul usaha, kami ya pengen UPJA ini bisa ada kas besar-besarnya, ya, Pak. Yang itu nanti manfaat untuk semuanya gitu. Ya. Tapi walaupun demikian, teman-teman semua ya, bahwa ini pun sudah bisa dia survive dengan memiliki aset gudang, memiliki kendaraan towing, artinya sudah cukup bagus walaupun secara ekonomis belum maksimal. Ya. Nah sekarang Pak Kadis Lampung Selatan, Pak Bibit, apa yang bisa Bapak sampaikan terkait dengan pengembangan UPJA ke depan, dukungan pemerintah daerah dan harapan ke pemerintah pusat, Pak Kadis? Ya, terima kasih. Jadi dengan UPJA yang memang kita ada 4, tapi yang paling masukan di sini. Maksud kami nanti kita buat beberapa titik agar penyebarannya itu lebih merata. Terus alat-alat yang turun itu tidak hanya di UPJA di sini aja, yeah. Nanti ada, ini kan di wilayah timur ini, yeah. Nanti ada tengah, nanti Sidomulyo sekitarnya, wilayah barat, nah Jati Agung itu. Yeah. Jadi sebarannya biar lebih merata. Kalau sekarang ini kan masih kata yang di wilayah barat masih timpang, masih ada banyak di wilayah timur. Nah, harapan ke depan kami selaku Dinas Pertanian Lampung Selatan, karena kita salah satu menjadi andalan lumbung pangan di Lampung, terutama Lampung Selatan. Ya, kami tetap berharap peran pemerintah pusat dalam ini Kementerian Pertanian memberikan bantuan, terutama ya alsin ini yang masih sangat dibutuhkan oleh petani kita yang di Lampung Selatan. Oke. Dengan adanya UPJA di sini, kita selaku pemuda tani bisa mendapatkan penghasilan dari UPJA ini. Kita bisa menjadi operator, bisa menjadi mekanik. Semua rekan-rekan di sini
mendapatkan hasil dari Ubja inilah. Dan kita juga selaku pemuda tani, kita bisa membantu untuk pengolahan lahan, untuk pemanenan padi di sawah. Jadi sangat membantu kita sebagai petani di sini adanya Ubja di kampung kami di sinilah. Teman sobat PSP, kawan Gunawan, kita berada di desa mana nih Pak? Desa Karangsari, Pak. Desa Karangsari, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, di Provinsi Lampung. Di sini ada spot salah satu kegiatan prasarana dan sarana pertanian, yaitu pipanisasi. Iya. Di samping saya sudah hadir Pak Prayitno. Hendro Prayitno. Hendro Prayitno. Iya. Oh, luar petani luar ininya, milenial, namanya sudah nama kini. Sampingnya ada Pak Kadis Pertanian Kabupaten Lampung, ada Pak Indri Kabid PSP Provinsi Lampung, dan Bu Uji Kabid PSP dari Lampung Selatan ya. Di sini dihadiri juga oleh tokoh-tokoh masyarakat di Desa Karangsari. Kita melihat di sini spot kegiatan pipanisasi yang kita lakukan, pendekatan melalui ABT tahun 2020, dan kita lihat manfaatnya luar biasa. Ini di sekitar kita hijau. Ini lokasi tada hujan, ya, luasnya sekitar 20 hektar yang biasanya hanya mengandalkan sumber air dari tada hujan. Sekarang kita menggunakan pipanisasi yang menarik air dari sumber air di Sungai Pisang dari Gunung Raja Basa, dan ini kita manfaatkan untuk usaha tani padi yang biasanya hanya IP 100, sekarang insya Allah bisa 200, dan mudah-mudahan kalau debit airnya tersedia terus bisa 300 ya Pak. Ya. Nah, ini kesan-kesan Pak Ketua Kelompok Tani nih terkait dengan kegiatan ini Pak Hendro seperti apa? Ya, sebelumnya saya sebagai Ketua Petani juga terima kasih kepada pihak pertanian yang telah memberikan bantuan ke petani kami. Dalam beliau memang sangat terbantu sekali. Perlu saya ceritakan dulu itu Pak, kita petani itu mengandalkan dari curah hujan. Kalau kita pakai mesin, itu kan mesinnya kecil. Yeah. Itu yang panjang dari kali ke lokasi itu hampir 600 meter. Itu kan banyak memakai biaya banyak itu Pak. Dan alhamdulillah berhubung ada pipanisasi, kami petani Karangsari sangat terbantu sekali mengenai masalah biaya operasional, dan juga waktu tanam sudah bisa stabil. Makanya saya sebagai petani Karangsari mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Itu Pak, yang masalah pertama. Yang kedua, saya mewakili petani Karangsari. Hendaknya kami ada pembinaan-pembinaan, maksudnya dari bagaimana cara pengaturannya, walaupun kami secara masih manual, masalah pengurusan gimana, tolong diarahkan, karena kita bantuan ini cuma sekali, mungkin berkelanjutan. Makanya berkelanjutan itu kan hendaknya kami ada kelanjutan dari petani, itu ada kas, itu kan buat tambahan lagi, karena itu masih 800 meter, tapi masih alhamdulillah bisa terjangkau semua 220 hektar ini Pak itu. Dan itu bisa saya sampaikan. Masalah keluhan, alhamdulillah nggak ada keluhan. Gitu. Dan saya juga sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya berkat bantuan Bapak. Pipanisasi ada di Desa Karangsari yang mayoritas petaninya tada hujan Pak, banyak membutuhkan biaya operasional yang banyak itu Pak. Itu aja Pak yang saya sampaikan. Kalau produksinya berapa Pak? Produksinya sebelum ada kegiatan ini dan setelah ada kegiatan, apa ada peningkatan? Ada peningkatan Pak itu, karena kebutuhan airnya kan tercukupi. Kalau dulu kita mau nyedot nunggu biaya dulu Pak, mungkin 1 bulan baru nyedot. Kalau sekarang bisa 1 minggu bisa nyedot, setengah bulan bisa nyedot, tergantung kebutuhan tanamannya waktu pengairannya Pak. Berapa produksinya? Awalnya tadinya sebelum ada pipanisasi per hektarnya itu kurang lebih cuma 5 ton. Sekarang alhamdulillah sampai 7 ton. Alhamdulillah 6 ton gitu Pak. Berarti ada peningkatan Pak itu. Nah, sekarang pengaturan ini kan
menggunakan BBM ya, karena Iya. sumber energinya menggunakan pompa, Iya. pompanisasi untuk mendorong air, mengambil air dari mata air atau sungai ke sini, diangkat, ditarik ke atas karena elevasinya kan lebih tinggi. Iya. Nah ini berapa per petani dikenakan biaya untuk Itu air ini? per hari 50.000 Pak. Sampai 3 bulan? Per hari, maksudnya kita petani mau memakai itu per hari biaya 50.000. 50.000. Kalau yang dulu kan sampai 100.000 lebih. Toh. Oke, ada penurunan ya. Ada penurunan anggaran. Itu biasanya petani itu menggunakan air sampai dengan panen berapa puluh ribu kalkulasinya Pak ya. kalkulasinya? Itu kalau satu musim itu kurang lebih sampai 10 kali penyedotan. Air. Penyedotan. Oke. Berarti 500.000 ya 500.000. produksi air. Kita tahu bahwa Lampung luas lahan sawahnya lebih kecil daripada Sumatera Selatan. Namun proprietas Lampung di atas Sumatera Selatan. Artinya ini memang menjadi daerah-daerah unggulan, proprietasnya sudah terbukti. Kalau tidak salah keempat atau kelima dari nasional di Lampung ini. Dan kita ketemu di tahap selanjutnya melalui pengembangan lahan sawah tada hujan. Kalau Pak Kadis tadi menyatakan bahwa 90% ya, 70% lahan di Lampung Selatan adalah tada hujan dari 30.000, artinya sekitar 25 ribuan sekian lah itu tada hujan yang harus kita dorong untuk bisa menunjukkan IP, peningkatan IP dari 1 ke 2 atau menjadi 2,5. Itu tujuan kita, dan saya terus terang ada ide untuk mendatangkan Pak Dirjen ke sini terkait dengan pengelolaan tada hujan yang sudah berhasil di Lampung, Pak. Beliau tadinya mengajak ke Cilacap, tapi juga Pak Indri tadi sudah menyampaikan ada kegiatan-kegiatan juga sumur bor di Lampung Selatan ini. Ya suatu saat kita akan lihat untuk bisa melihat kondisi di petani. Pak Ketua Tani, kelompok tani, terima kasih, Bapak tetap semangat. Ini luar biasa, kita di hamparan hijau seperti ini dengan view Gunung Rajabasa. Sampai ketemu di next sesi berikutnya terkait dengan pengembangan pertanian di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten Lampung Selatan sudah menetapkan Perda LP2B sejak tahun 2017, tepatnya Perda nomor 8 tahun 2017. Dari total lahan luas baku lahan sawah di Kabupaten Lampung Selatan seluas 38.486 hektar ditetapkan sebagai lahan pertanian berkelanjutan seluas 36.052 hektar. Dari total LP2B di Kabupaten Lampung Selatan terdiri dari lahan irigasi maupun tada hujan. Karena hampir sebagian besar di Lampung Selatan adalah merupakan lahan tada hujan.